Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu pun yang melebihi keutamaan dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan berbuat kebaikan atau berbuat kemanfaatan terhadap orang-orang Islam lainnya. Nah, ini menurut Kanjeng Nabi ada dua hal yang sangat utama, bahkan tidak ada yang melebihi keutamaannya, yaitu satu, iman kepada Allah, kedua, memberi manfaat kepada orang lain. Ini jadi untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak bekal nanti ketika kita pulang, maka ini diamalkan. Selama kita masih mau mempelajari iman, memperbaiki keimanan, menguatkan keimanan, itu kita sudah punya salah satu amal yang sangat utama. Kalau dalam Sahih Bukhari itu disebutkan ketika Rasul ditanya oleh seseorang, ya Rasul, apa itu amal yang paling utama? Maka Rasul menjawab, iman kepada Allah. Jadi ini walaupun hadis di sini ini bukan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tapi didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang keutamaannya iman. Maka dari itu iman itu harus selalu ada dalam jiwa raga kita, dalam hati kita, karena itulah iman, amal yang paling utama. Kemudian yang kedua menurut hadis ini adalah berbuat baik pada orang lain, berbuat kemanfaatan kepada orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kita punya dua macam ini, satu, imannya kuat tapi benar, imannya benar, enggak salah, kemudian suka berbuat baik, menolong orang, memberi manfaat pada orang lain, entah itu dari segi harta, pertolongan, tenaga, ilmu dan sebagainya, itu adalah amal yang paling utama. Wa khoslatani la syai'a ahbasu minhuma asirku billahi wa durru bil muslimin. Dan juga ada dua macam sesuatu yang sangat jelek, bahkan tidak ada yang melebihi jeleknya dari keduanya itu. Apa itu? Asyirku billah, syirik kepada Allah, wadurru bil muslimin, dan membuat mudarat atau kesusahan atau hal-hal yang bisa mencelakakan orang lain. Jadi kalau yang pertama tadi dua macam yang sangat utama, bahkan tidak ada yang melebihi keutamaannya, yaitu iman kepada Allah dan berbuat kemanfaatan kepada orang Islam lainnya, sesama manusia lah. Kemudian juga ada dua hal, dua macam yang sangat jelek, yang tidak ada yang melebihi kejelekannya dari keduanya itu, yaitu syirik kepada Allah, kemudian memberi mudarat kepada orang lain. Jadi yang dua ini kebalikan yang dua tadi. Yang dua tadi dua hal yang paling utama. Nah yang kedua ini dua hal yang sangat jelek. Jadi kalau bisa yang dua ini kita jauhi, yang dua terakhir ini tentang syirik dan suka membuat susah orang lain, ini kita tinggalkan, kita jauhi. Nah kita perbanyak tentang keimanan ini diperkuat, kemudian memperbanyak
berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini menurut hadis Nabi dalam kitab Nashwaihul Ibad. Bahkan ini dituliskan di hadis yang lain, barang siapa yang pagi-pagi tidak berniat untuk berbuat zalim kepada seorang pun, misalnya ya bangun pagi itu bangun tidur, setelah baca doa bangun tidur, niat di hati bahwa saya niat pada hari ini saya tidak akan berbuat zalim pada orang lain, maka ghufirallahu majana, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah dikerjakan, yang telah lalu. Ini baru niat saja, ini baru niat tidak akan membuat susah orang lain, tidak akan membuat celaka orang lain. Ini sudah diampuni dosanya. Kemudian barang siapa yang pada pagi hari berniat untuk memberi pertolongan kepada orang yang tertimpa musibah atau yang terdolimi, kemudian mendatangi hajatnya, hajat orang muslim lainnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan hajinya mabrur. Itu pahala dari orang-orang yang suka berbuat baik pada orang lain. Bahkan niat saja untuk tidak berbuat jelek, tidak berbuat aniaya, tidak berbuat susah pada orang lain, itu sudah diampuni dosa-dosa kita. Dan juga baru niat saja untuk menolong, kalau pas hari ini misalnya kita niat pagi, pada hari itu misalnya ada orang yang membutuhkan hajat kita, yang berhajat dengan kita misalnya, atau membutuhkan pertolongan, kita niat di pagi harinya niat akan memberi pertolongan, maka kita akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Itu fadilahnya. Kita ini belum mengerjakannya, baru niat di pagi hari. Apalagi kalau kita sampai memberi pertolongan kepada orang lain. Bahkan dalam hadis lain ini juga disebutkan ini, ahabul ngibati ilallahi ta'ala anfa'un nas linnasi. Yang paling dicintai dari perbuatan seorang hamba kepada Allah adalah kemanfaatan manusia terhadap manusia lainnya. Jadi yang paling dicintai oleh Allah kepada seorang hamba itu adalah dilihat bagaimana kemanfaatnya manusia itu terhadap manusia lainnya. Maka kita jangan menerapkan sistem wek sing penting awak dewek, nggak peduli dengan orang lain, nggak boleh. Kita ini kalau bisa itu berbuatlah kemanfaatan sebanyak mungkin untuk orang lain, jangan malah sebaliknya sukanya berbuat onar, berbuat menyakiti orang lain. Ini salah. Kemudian juga disebutkan bahwa seutama-utamanya amal yang termasuk utama ini adalah kita ini membuat senang terhadap orang lain, orang mukmin lainnya, orang lain. Jadi ini sama dengan hadis yang tadi. Jadi kalau kita ingin mempunyai amal yang paling utama, ya ini dua ini diingat-ingat, iman diperbaiki, di tauhid dikuatkan, kemudian berbuatlah sebanyak mungkin kebaikan untuk orang lain. Karena baru kita hanya niat saja di pagi hari itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Di antaranya diampuni dosanya, mendapatkan pahala haji dan umroh haji yang mabrur. Hanya niat bahwa pada hari ini aku nggak akan berbuat dolim pada orang lain, dan saya niat akan menolong orang yang mana orang itu membutuhkan bantuan saya. Niat seperti itu. Apalagi kalau kita sampai mengerjakannya. Dan ingat,
ada dua hal juga yang sangat jelek, yang tidak ada yang melebihi kejelekannya, yaitu syirik kepada Allah dan berbuat mudarat kepada orang lain. Nah, makanya syirik sudah sering kita bahas, yaitu menyekutukan Allah baik di dalam beribadah maupun di dalam meyakini tentang kekuasaannya. Itu kan syirik, dulu sudah sering kita bahas. Ada orang yang ya orang Islam juga ya, sholat ya puasa, tapi kadang-kadang dalam ibadahnya itu niatnya itu bukan karena Allah Ta'ala. Nah, itu juga jangan. Kemudian dalam meyakini kekuasaannya, kadang-kadang ada orang ya Islam ya sholat ya puasa ya ngaji, tapi ketika misalnya contoh ini sakit, minum obat sembuh, dia meyakini yang menyembuhkan itu obat, padahal obat itu kan cuma perantara. Nah, ini termasuk syirik, syirik dalam meyakini tentang kekuasaan, bahwa ada yang berkuasa selain Allah. Kemudian jangan suka berbuat onar, berbuat ya kerusakan, menyusahkan orang. Jadi kita harus jadi orang yang baik, berbuat baik pada orang lain. Karena ya kita mau menyombongkan diri juga untuk apa? Misalnya kita sampai sombong tentang harta, berapa banyak harta kita. Korun saja yang kunci gudang emasnya saja itu yang bawa itu 40 ekor unta, ya akhirnya mati ya susah. Fir'aun, Abraha, itu orang-orang sombong itu yang sampai ada yang mengaku jadi Tuhan, ya akhirnya ya celaka, ya mati juga. Itu untuk contoh. Jadi kita nggak usah sampai sombong, nggak usah membanggakan diri, yang penting kita berusaha memperkuat iman, kemudian perbanyak kemanfaatan bagi manusia lain, kemudian jaga diri, jaga hati, jangan sampai syirik, jangan sampai berbuat yang menyakitkan orang lain. Insya Allah kita bisa selamat dunia, selamat akhirat, amin.